Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Puji Rahayu dengan NIM 241252386. Di sini saya akan mempresentasikan materi lipid. Definisi lipid adalah kelompok beragam senyawa organik seperti lemak, minyak, lilin, dan steroid yang dicirikan oleh sifatnya yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Berfungsi sebagai cadangan energi, komponen membran sel, isolator panas, dan prekursor hormon, serta merupakan makromolekul vital dalam kehidupan makhluk hidup. Penyusun utamanya adalah karbon C, hidrogen, dan oksigen. Sifat utama dari lipid ada dua macam, yaitu hidrofobik, yang tidak larut dalam air karena sifatnya nonpolar, dan lipofilik karena mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti eter, kloroform, atau benzena. Komponen utama penyusun lipid ada asam lemak sebagai rantai panjang hidrokarbon yang diakhiri dengan gugus karboksil. Yang kedua gliserol, alkaloid dengan 3 gugus hidroksil atau min-UH yang menjadi tulang punggung trigliserida. Jenis lipid 1. Trigliserida atau triacylglycerol merupakan klasifikasi lipid sederhana. Komponen utama dari trigliserida adalah gliserol atau molekul gula alkohol sederhana, berfungsi sebagai tulang punggung atau inti dari trigliserida, dan asam lemak. 3. Rantai panjang asam lemak yang terikat pada gliserol. Jenis asam lemaknya bisa bervariasi. Penyusun asam lemak jenuh atau rantai karbonnya hanya berisi ikatan tunggal. Contohnya asam stearat dan asam palmiat, dan tak jenuh atau mengandung satu atau lebih ikatan rangkat. Contohnya asam oleat. Trigliserida terbentuk dari reaksi antara satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak melalui reaksi esterifikasi, sehingga terbentuk 3 ikatan ester dan dihasilkan 3 molekul air atau H2O. Jenis lipid yang kedua yaitu fosfolipid. Komponen utama pembentuk membran yang tersusun atas double layer. Struktur amfifilik terdiri dari kepala fosfat atau polar atau suka air, dan 2 ekor asam lemak atau nonpolar atau tidak suka air yang terhubung melalui gliserol. Sifat pengemulsi memungkinkan minyak dan air bercampur digunakan dalam makanan dan kosmetik. Tersusun atas kepala yang bersifat polar atau hidrofilik yang mengandung gugus fosfat, serta 2 ekor asam lemak yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Struktur amfipatik ini menyebabkan fosfolipid mampu membentuk lapisan ganda atau bilayer yang menjadi komponen utama membran sel. Jenis lipid yang ketiga yaitu steroid, berstruktur 4 cincin hidrokarbon yang menyatu atau 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana, bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Sterol atau subkelompok steroid yang ditandai dengan adanya gugus min-UH dan memiliki kerangka 4 cincin steroid. Menunjukkan struktur lipid golongan steroid yang memiliki kerangka dasar 4 cincin, kolesterol atau beta-sitosterol, dan kolestanol termasuk sterol karena memiliki gugus OH dan rantai samping khas. Sedangkan kortisol, progesteron, testosteron, dan oestradiol merupakan hormon steroid yang berasal dari sterol tetapi telah mengalami modifikasi struktur sehingga berfungsi sebagai pengatur aktivitas biologis manusia.
atau tubuh. Identifikasi lipid menurut jurnal 1, yaitu metode identifikasi lipid yang digunakan adalah uji ketidakjenuhan dan uji akreolain. Yang pertama, uji ketidakjenuhan untuk menentukan adanya kandungan asam lemak jenuh atau asam lemak tak jenuh dengan reagen kloroform dan iodin menghasilkan warna iodin hilang atau memudar. Hasilnya jenuh pada minyak kelapa dan tak jenuh pada margarin. Asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap direaksikan dengan iodin dalam kloroform. Iodin akan beradisi pada ikatan rangkap tersebut sehingga memiliki ikatan tunggal, menyebabkan lemak menjadi lebih jenuh dan ditandai dengan memudarnya warna iodin sebagai indikasi adanya ketidakjenuhan lemak. Yang kedua, uji akreolain untuk menentukan adanya gliserol dengan reagen gliserol dan KHSO4 menghasilkan bau tengik pada minyak kelapa. Gliserol dipanaskan dengan KHSO4 sehingga mengalami dehidrasi atau pelepasan molekul air dan menghasilkan akreolain yang ditandai dengan terbentuknya senyawa aldehida berbau menyengat sebagai indikator adanya gliserol atau lemak. Identifikasi lipid menurut jurnal 2. Pada jurnal kedua, metode identifikasi lipid yang digunakan adalah uji kuantitatif atau uji antikolesterol. Uji kuantitatif atau uji antikolesterol untuk mendeteksi kolesterol berdasarkan pembentukan kompleks warna hijau dan biru. Uji antikolesterol pada ekstrak sawi pakcoy dilakukan menggunakan metode Lieberman-Burchard yang mengukur penurunan kadar kolesterol secara in vitro. Ekstrak etanol 70% dan 96% diuji pada berbagai konsentrasi. Senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin berperan mengikat kolesterol sehingga kadarnya menurun. Hasil menunjukkan pada etanol 70%, EC50 sama dengan 20,76 ppm atau yang paling aktif. Pada etanol 96%, EC50 menghasilkan 29,10 ppm. Artinya ekstrak etanol 70% lebih baik karena lebih banyak menarik senyawa polar yang berfungsi sebagai antikolesterol. Pada uji antikolesterol metode Lieberman-Burchard, kolesterol direaksikan dengan asam asetat anhidrat dan H2SO4 pekat sehingga terjadi asetilasi dan pembentukan ikatan rangkap terkonjugasi yang menghasilkan warna hijau. Semakin pucat warna hijau menunjukkan semakin sedikit kolesterol bebas, karena flavonoid dalam ekstrak dapat berikatan dengan gugus min-OH kolesterol sehingga menurunkan jumlah kolesterol yang bereaksi dan menyebabkan absorbansi menurun. Identifikasi lipid menurut jurnal 3 dengan metode identifikasi lipid yang digunakan adalah uji saponifikasi. Uji saponifikasi adalah untuk mengidentifikasi trigliserida atau lemak. Pada uji saponifikasi, sampel berupa asam stearat dan minyak goreng atau trigliserida dipanaskan dengan larutan NaOH. Basa menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida sehingga terbentuk garam natrium dari asam lemak atau sabun dan gliserol. Terbentuknya endapan sabun menunjukkan bahwa sampel benar mengandung lipid trigliserida.
Struktur trigliserida yang memiliki 3 gugus ester bereaksi dengan 3 molekul NaOH. Hidrolisis ini memutus setiap ikatan ester sehingga masing-masing gugus RCOO berubah menjadi garam natrium RCOONA+ atau sabun. Sementara rangka gliserol terbentuk sebagai HO, CH2, CH, OH, CH2, OH. Terbentuknya sabun dan gliserol menegaskan bahwa sampel mengandung trigliserida atau lemak. Kesimpulan dari presentasi ini berdasarkan hasil keseluruhan pengujian, dapat disimpulkan bahwa sampel yang dianalisis terbukti mengandung lipid, baik trigliserida maupun asam lemak tidak jenuh, yang terindikasi dari terbentuknya produk saponifikasi serta adanya tanda pemecahan gliserol dan ikatan rangkap. Selain itu, ekstrak etanol 70% pada sawi pakcoy menunjukkan kemampuan terbaik dalam menurunkan kadar kolesterol, ditunjukkan oleh nilai EC50 yang lebih rendah dibandingkan ekstrak etanol 96%. Secara umum, rangkai hasil ini menegaskan karakteristik lipid pada sampel sekaligus menunjukkan potensi sawi pakcoy sebagai sumber senyawa alam yang efektif sebagai anti kolesterol. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.